Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ya, enggak, baru kita mulai. Ada siapa lagi satu ini? Oh, Kak Nurca. Oke. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar Bunda? Kak Nurca? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi kita lanjutkan cerita yang kemarin. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini harusnya tidak di sini ya. Oke. Jadi yang pertama kita bicarakan kemarin itu ada 3 kali pengulangan domir. Inna, sesungguhnya kami. Kami. Kemudian nazzalna, ada nanya juga di sini. Kami menurunkan. Gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra. Santai gitu ya, lembut. Padahal secara artinya itu sebenarnya ada nuansa yang meledak gitu. Seharusnya itu membuat kita tunduk gitu loh. Kamu pikir siapa yang menurunkan Al-Quran? Ini seperti ibaratnya Allah sedang berbicara dalam keadaan marah kepada kita. Emangnya kamu pikir siapa yang menurunkan Al-Quran? Kamu pikir orang lain yang menurunkan itu? Yang menurunkan itu adalah aku. Aku gitu. Lebih penekanan. Tidak ada keraguan. Itu kami yang menurunkan Al-Quran. Nah itu. Kemudian dilanjutkan. Wa inna lahu lahafizuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat. Nah ini seharusnya ada alifnya juga. Wa inna, sesungguhnya kami. Diulangi lagi kami yang akan menjaganya. Jadi 4 kali pengulangan kami. Tuh. Kamu pikir kamu bisa merubah itu, merubah Al-Quran itu. Kamu pikir kamu bisa menghilangkannya. Gitu. Kamu pikir kamu bisa pokoknya menghilangkannya dari bumi ini. Coba kalau bisa. Itu Allah bicara seperti itu. Ini benar-benar ayat yang penuh powerful gitu. Di mana penggunaan nahnu kami digunakan beberapa kali. Seperti yang Hana bilang tadi, kita membacanya seakan-akan tidak ada ledakan di dalam ayat tersebut. Padahal itu dimaksudkan ketika kita membacanya itu dimaksudkan untuk menggetarkan kalian, untuk menggetarkan kita nih, mengguncangkan kita. Ketika kita membaca itu, kita merasa takut gitu, tunduk, mengecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih perasaan kita kalau lagi dimarahin segitu dalam level yang begitu marahnya? Nah, kita sebenarnya ketika membaca ayat itu harusnya kita merasa seperti itu. Hanya saja dalam terjemahan kita tidak dapat nuansa yang seperti itu. Nah, ini yang hilang. Ini yang kita dapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Nuansa-nuansa yang hilang dalam terjemahan, sekarang kita mengetahuinya. Makanya setelah Hana dijelaskan ini,
gimana ya, kalau teringat ayat ini, stop dulu ya, ya, alhamdulillah ada perbedaan. Bisa membayangkan seakan-akan Allah itu benar-benar marah sama Hana. Dan ya berbeda lah, memberikan efek yang berbeda dari sebelum Hana tahu ini. Tuh. Apa yang Allah katakan dan apa itu Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, di sini Ustadz menjelaskan, ini juga powerful karena Allah tidak bilang Al-Quran. Kami menurunkan Az-Zikra, bukan menurunkan Al-Quran. Padahal maksudnya Al-Quran, tapi tidak menggunakan istilah Al-Quran. Ini Allah menggunakan istilah Az-Zikra untuk Al-Quran. Az-Zikra itu apa artinya? Baca. Doa. Doa. Zikir. Iya, zikir itu apa? Ingat. Ya. Jadi pengingat itu. Nah, Az-Zikra, pengingat. Kan salah satu nama dari Al-Quran itu kan Az-Zikra. Kenapa? Itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata, aku mengingatkannya, aku mengingatkannya, aku mengingatkan. Gitu. Dan kamu lupa, kamu menyadari siapa sih yang mengirimkan pengingat ini? Kamu lupa ya siapa yang mengirimkan. Jadi kamu hanya menganggapnya biasa saja, menyepelekannya. Ini aku yang mengirimkan, menurunkan, gitu. Ini bukan sekedar apa? Kata Ustadznya apa? It's not just a phone going off. Maksudnya bukan hanya handphone kalian yang mengingatkan, oh ini waktunya bermain game. Itu bukan atau apa sih, pokoknya teman-teman menyetel waktu alarm untuk, oh ya jam segini kita ke pasar, atau hari ini jadwalnya check up segala macam. Al-Quran bukan sesuatu pengingat yang kecil semacam itu. Ini adalah suatu pengingat yang besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi kalian pikir pengingat ini datang dari seseorang yang kurang penting? Coba siapa yang mengirimkan pengingat ini? Nah, itu kata Allah. Di balik pengulangan nahnu. Jadi nahnu di situ hanya kata ini ya Kak ya, apa sopan aja gitu. Kami. Nah, itu pertanyaan yang kemarin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kami? Kami itu kan jamak ya dalam bahasa Indonesia. Iya. Seperti yang dijelaskan siapa ya, Kak Laksmi? Kak Laksmi. Itu betul sebagai bentuk hormat. Nah, kalau orang-orang Sumatera itu lebih mudah mengertinya. Karena kita memakai itu juga. Ketika kita bicara dengan orang tua, misalnya gini, kalau ngomong sesama yang sama-sama usianya gitu ya, kita bilang, ini siapa ini yang ngerjain? Aku gitu. Pakai ya bahasa informal lah. Tapi ketika ada orang tua tanya, oh ini siapa yang nyapu tadi? Kata orang tua, kami Nek gitu. Jadi kami, padahal kan satu. Saya yang nyapu. Tapi saya bilang kami, itu untuk bentuk sopannya. Bukan berarti bukan berarti saya bilang kami, saya dan yang lain-lain, enggak. Hanya sebagai bentuk hormat saja. Jadi bukan berarti tiga atau jamak ya. Kemudian juga kenapa di satu ayat Allah menggunakan aku dan di ayat yang lain Allah menggunakan kami. Nah, kita bicara informal dengan siapa? Dengan orang-orang yang dekat sama kita. Ya. Sejajar atau di bawah kita. Iya, dengan orang yang sejajar atau dekat dengan kita. Jadi ketika Allah memakai kata aku, dia menempatkan
dirinya dekat dengan hambanya. Seperti itu. Aku juga kan orang pertama. Orang pertama kan dekat, orang kedua lebih jauh, orang ketiga lebih jauh. Ya kan? Nah, menggunakan aku itu Allah menempatkan posisinya dekat dengan kita. Ya, kita nyaman lah dengan orang yang udah nyaman kita bicara dengan orang yang bisa aku kamu. Nggak mungkin sama Pak Presiden kita bilang aku. Waduh. Ya kan? Iya, Nah, ketika Allah menggunakan kami, dia menempatkan dirinya sebagai apa ya? Raja, sebagai penguasa, sebagai gitu. Jadi ini kami menyatakan kebesarannya. Gitu. Nah, ini ada di sini. Seperti kalau di zaman dahulu kala, nih, raja biasanya membicarakan dirinya sendiri dan berkata, kami, gitu. Jadi ya, oh ini belum, nggak boleh dijelaskan secara lanjut, kata Ustadz. Insya Allah, ketika kita udah lebih advance, kita akan mendiskusikan kami secara lebih detail. Oh, oke. Berarti hanya sebatas itu dulu untuk hari ini. Oke. Kenapa menggunakan kami, kenapa menggunakan aku. Oke. Nah, itu. Yes. Jadi gimana teman-teman? Hanya dengan apa namanya? Mengidentifikasi domir, teman-teman bisa menemukan sesuatu yang berbeda di satu ayat. Iya. Iya, Kak. Domir. Ya. Jadi dari awal udah penting. Ya kan? Iya. Hal-hal yang kecil yang kita pelajari sebenarnya besar sekali maknanya. Iya. Ya. Oke. Apalagi ini ya, anak kira udah tentang itu. Kemarin Hana udah jelaskan juga cara latihan yang baik untuk mengidentifikasi domir. Silakan diasah latihannya. Oh ya, ngomong-ngomong latihan, beberapa dari kita udah ada teman dari advance yang menemani belajar. Ya, Hana harap semuanya berjalan dengan lancar dan kita lebih proaktif gitu ya. Sebaiknya lebih proaktif. Oh ya, kadang-kadang samalah kita punya kesibukan masing-masing, ya lebih bagus kita saling mengingatkan. Oh ya Kak, hari ini jadi nggak belajarnya? Atau oh iya Mbak, segala macam gitu ya. Kita lebih aktif. Seperti itu. Variasi ini, oh ini. Ini ada beberapa aturan. Variasi kata domir terlampir yang mana harus digunakan tergantung dari suara yang datang sebelumnya. Nah, ini domir. Domir kemarin halaman 19. 23. Oh. Yang apa yang itu ya, yang domirnya. 18 ya. Iya. Nah, domir terlampir kan ini ada dua macam nih, ada hu, ada hi. Ada hima atau huma, ada him atau hum, ya kan? Nah, ini yang mana yang mau dipakai? Hu atau hi? Hima atau huma? Nah, cara menentukannya berdasarkan dari bunyi yang sebelumnya. Contohnya kita punya fi. Zik, mana yang enak kalau kita bilang fi? Hi atau fi hu? Hi. Fi. Iya. Pokoknya mana yang lebih enak kedengarannya, gitu aja. Nggak ada aturan-aturan tertentu. Karena kalau kita bilang fihu, ya,
fi huma nggak enak juga. Jadi fihima. Hmm. Tidak ada aturan tertentu dan tidak ada apa ya hal-hal yang spesial. Cuman menyamankan aja ketika mengatakannya. Oke. Apa ini lahu? Ya, ketika menggunakan la, kita nggak bilang lahi karena kurang enak. Jadi lahu. Itu mau Normalnya diapal aja ya, Kak, ya? Ya diingat gimana? aja kali ya. Itu Iya, diingat. diingat aja. Iya, diingat aja. Normalnya huruf jar memiliki kasrah ketika dia menginfeksi sebuah isem. Oh, ini. Tapi ketika menginfeksi domir terlampir, la akan mendapatkan fathah. Oh, ini kita membicarakan lainnya. Sepertinya udah pernah Ana jelaskan ya. Laba takaf lam. Biasanya dia li. Likulli ummatin ajal. Ya kan? Pakai li. Atau lil mu'minina. Lil mu'minina. Pokoknya li. Tapi ketika dia menginfeksi domir terlampir, dia nggak jadi li. Dia jadi la. Yang teman-teman bisa pakai untuk mengingat lakum dinukum waliyadin. Nggak ada di situ likum. Ketika domir, dia jadi la. Ketika jenis isem yang lain, dia li. Kak nanya, berarti berlaku untuk semua yang terlampir ya, Kak? Iya, berlaku untuk semua domir terlampir. Oh, oke. Lahunna. Lahu. Wa inna lahu lahafizun. Sama seperti di ayat yang barusan kita bahas. Ya kan lahu, bukan lihu. Kan? Kalau laha. Laha apa coba? Sama, tapi hanya ini sepupu siapa? Sepupunya. Iya. Iya. Tetap aja laha, bukan liha. Oke. Kemudian yang selanjutnya huruf jar atau huruf nasab tidak bisa menginfeksi domir independen karena domir independen selalu berstatus rofa. Ya, teman-teman semua tahu ini ya. Sementara huruf jar membutuhkan jar dan huruf nasab membutuhkan nasab. Maksudnya seperti ini. Contohnya li kul apa ini? Likullu, likulla, likulli. Likulli. Karena yang diinfeksi harus jadi jar, ya kan? Iya. Nah, independen pronoun kan hanya selalu berstatus rofa. Makanya kita nggak bisa bilang misalnya fi anta. Nggak bisa kita bilang karena anta rofa. Sedangkan fi maunya jar. Atau ini jaza. Sering kita bilang dalam bahasa Arab terima kasih. Jaza anta. Pak anti. Misalnya. Nggak bisa kan? Jadi harus pakai domir yang terlampir. Apa itu? Domir terlampirnya anti? Ki. Jazaki. Ya, makanya jazaki. Ki. Ya. Jazakillah. Nggak bisa jaza anta antillah. Jazakillah.
salah. Jazakillahu. Atau maunya anta jazakallahu. Kita nggak bisa. Atau huwa jazahuwallahu, nggak bisa. Dia harus jazahullahu. Nah, ketika kita udah belajar domir seperti ini juga, kalau teman-teman mau ini kita pakai apa? Rezeki. Ki. Rezeki. Ya, karena Hana perempuan. Ya kan? Iya. Semoga Allah jaza tuh memberi balasan, tapi balasan yang baik gitu ya. Nah, jazaki, kamu perempuan. Kalau bilang ka, Laki-laki. ya ketika Hana berterima kasih kepada Zikru. Jazakallah. Ini Kak, sorry, nanya ya. Jazakillahu, jazakallahu. Hu itu yang karena dia ini ya, karena dia isim. Bukan Yang mana? ha, bukan hi. Jazakallahu. Ini. Iya. Ininya Toma kan? Mhm. Itu karena terlalu Kak lagi mau menginikan aja, memecahkan lagi. Kenapa Mhm. Allahu gitu? Bukan Allahi Bukan karena dia Allah. isim. Isim umumnya rofa ya, dia harus rofa gitu. Isim default itu apa ya? Defaultnya un itu kan. Ya. Tapi Karena ada teman-teman alif lam jadi ingat rofa itu apa? Waktu kita belajar pertama kali. Pelaku. ya Rofa un. apa? Aku. Sekali lagi. Pelaku. Oh ya ya. Nah, jadi semoga Allah membalasmu. Jadi siapa pelakunya yang membalas? Makanya Allah. domir. Iya. Makanya domir. Lupa deh Kak. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Jadi mengingat lagi. Iya. Gitu ya. Apalagi nih di sini. Sebuah domir terlampir bisa nasab atau jar. Ini kita udah belajar kemarin. Harf yang datang sebelumnya akan membantu memutuskan status tepatnya. Oke, Hana lihat di mana ya? Ini dia. Nah, semuanya sama ini. Nah ini sepupunya siapa? Nahnu. Iya. Jadi sama semuanya ya. Nah. Yang na pertama statusnya apa? Jar. Karena Ada huruf jar. Huruf jar. Iya, yang ini statusnya Nasab. Itu nasab. Iya, nasab. Karena ada inna ya. Ya. Nah, kalau yang ini Robbuna. Nah, itu ini mudhaf ilaih. Jadi jar. Terus kalau mudhaf ilaih? Jar. Betul. Mudhaf ilaih harus Jar. karena itu. Nah, dengan apa? Siapa sih yang menemani dia? Nah, kita bisa tahu statusnya, bisa menentukan statusnya. Gitu. Bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Bina artinya dengan kami ya? Ya, artinya tidak usah diinikan dulu sekarang. Konsepnya udah pas. Nah, insya Allah nanti kita sambung. Apa? Arti itu datang secara dengan sendirinya kalau di Hana ya. Secara
Nanti lama-lama terbiasa sendiri. Kata ganti orang terlampir bisa menjadi mudhof ilaih. Ya, ini kita jelaskan ya. Makanya Hana bilang kemarin, jika kamu melihat kata tipis tanpa al diikuti langsung dengan domir terlampir, maka udah pasti idhofah. Hana udah jelaskan kemarin ya. Oke. Status sebuah mudhof. Kalau mudhof ilaih selalu Jar. jar. Kalau mudhof bisa Rofa Nasab bisa rofa. Bisa. iya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, terus apa bedanya? Nah, di contohnya di sini masjiduka, masjidaka, masjidika. Hana ingatkan lagi, semua ada 4 ciri-ciri isem. Apa saja? tebal. No, tebal tidak Isi. termasuk. Apa ya? Status, Oh, status. Gender. Terus jumlah, tipe. gender, tipe. Status. Oke. Status, jumlah, gender, dan tipe. Kalau kita punya idhofah, semuanya kita ambil dari mudhof, kecuali tipe. Tipenya kita ambil dari mudhof ilaih. Dari oh ya, ilaihnya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman mencatat ya hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Jadi Iya, kalau Kak, lupa udah dicatat. lagi Lupa, catatannya. Nah, ini statusnya apa ini di sini? Masjiduka. Status masjidu itu rofa ya. Jadi kan pelaku. Iya. Rofa masjid. Berapa jumlahnya ini? 1. 1. Masjiduka. Maskulin atau feminin? Maskulin. Kemudian tipenya? Tipenya umum. Tipenya tapi lihat dari mudhof ilaih kan? Oh, iya. Iya, dan kata ganti orang itu selalu khusus. Khusus. Nah, jadi tipenya khusus. Jelimet ini ya, juga, Kak? Iya, perlu dilatih. Sambil menentukan idhofah atau bukan idhofah, sambil disebutkan ciri-cirinya, 4 cirinya, supaya teman-teman terbiasa. Ini sebentar catat dulu ya, Kak. Boleh. Masjiduka. Jadi kembali rofa maskulin, 1 khusus. Khususnya kan. Oke. Ya. Jika idhofah status, jumlah, dan gender diambil dari mudhof, tipe diambil dari mudhof ilaih. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya ampun, udah 10 menit aja. Jadi apa perbedaannya di sini? Nah, ini. Masjidmu menyelenggarakan program baru. Kemarin kita belajar rofa itu untuk pelaku. Jadi masjid yang menyelenggarakan program baru. Karena itu dia rofa. Saya mengunjungi masjidmu.
Saya mengunjungi siapa atau apa? Detail. Masjidmu. Dia detail. Makanya Nasab. nasab. Sab. Warna masjidmu. Jadi warna masjidmu itu kan mudhaf ilaih. Iya. Jadi masjidnya jar karena dia mudhaf ilaih adalah putih. Warna masjid. Jadi warnanya punya masjid. Nah, itu kan idhofah juga. Karena itu masjidnya di sini jar. Nah, itu yang membedakan. Kenapa mudhof bisa beda-beda statusnya. Jadi tergantung kegunaannya atau di dalam kalimat. Ketiganya memiliki terjemahan yang sama, tapi masing-masing peran yang berbeda dalam sebuah kalimat menentukan status mudhofnya. Ini barusan kita jelaskan ya. Oke. Hari itu akan datang nanti di mana saya akan meminta keduanya, Maryam dan Ahmad, membacakan tafsir untuk saya. Insya Allah, dan kita juga mudah-mudahan akan datang suatu hari di mana kita bersama-sama membaca tafsir Quran. Amin. 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 Hana, boleh balik dikit ke atas. Boleh. Nah, itu. Yang mana itu? Nah, ya ini udah. Nah, berarti boleh ya Kak, kalau saya bikin kesimpulan untuk yang merah itu, masjidmu itu adalah dia subjek. Terus kemudian yang kedua objek. Terus yang ketiga masjid. Objek, dan yang ketiga? Kayak keterangan detailnya gitu, warna masjidmu. Warnanya masjidmu gitu kan maksudnya. Kalau yang ketiga, Hana belum berani bilang iya atau enggak ya untuk keterangan. Nanti kita diskusikan lagi dengan ahli bahasa Indonesia. Tapi ini bisa nomor 1 subjek, nomor 2 objek. Oke, itu bisa. Ada lagi? Enggak sih Kak. Enggak ada. Kalau enggak ada, apa namanya, sedikit waktu, ada 6 menit. Hana ingin menyampaikan satu konsep baru. Fikru kembali ke tempatnya di sini, harus diperhatikan. 4 status isem. 4 ciri isem. Apa saja? Status. Status. Jumlah. Gender. Tipe. Status, jumlah, gender, tipe. Di dalam bahasa Indonesia kita punya yang namanya kata sifat. Contoh. Baju baru. Berarti baru ini sifatnya baju. Bajunya masih baru. Oke. Anak baik. Baik ini sifatnya si anak. Kadang dalam bahasa Indonesia kita tambahkan yang. Anak yang baik. Atau anak yang rajin. Kan? Sekarang ini namanya kata sifat. Ada yang mau ditanyakan tentang kata sifat? Enggak, insya Allah. Oke, udah paham ya. Jadi dia menerangkan kata isem, keterangan untuk satu isem ya. Kemudian contohnya lagi rumah besar. Iya, betul. Rumah besar. Jadi rumah besar. Besar itu kata sifat.
dalam bahasa Arab, bagaimana cara membuat ini? Kita membutuhkan dua kata yang keempat cirinya sama persis. Contohnya apa di sini ya, mau subsifah? Oke. Muslimun. Ini apa saja statusnya? Muslimah satu. Rofa, Mhm. gendernya maskulin. Jumlah. Jumlahnya 1. Mhm. Gendernya maskulin. Tipe umum. Oke. Sekarang Hana bikin lagi. Statusnya? Rofa. Kemudian jumlah? Gender. Maskulin. Umum. Sama? Rofa, Iya. rofa. Satu, maskulin, umum. Muslim artinya, ya muslim ya, orang Islam. Ya kan dalam bahasa Indonesia, orang Islam. Saleh artinya baik. Jadi, kalau kita gabung, Muslimun. Hana dengar suara Hana deh. Iya benar. Iya. Muslimun salihun. Teman-teman yang tidak bicara tolong di ini aja dulu ya, mute aja dulu ya. Makasih. Muslimun salihun, 4 ciri isemnya sama semua. Jadi, bisa jadi kan Hana udah bilang, kadang dalam bahasa Indonesia kita tambahkan kata yang. Muslim yang baik. Jadi, baik ini adalah kata sifatnya. Begitu cara kita membuat kata sifat dalam bahasa Arab. Disamakan semua ciri isemnya. Kalau ini nasab, kita jadikan nasab juga. Musliman sholihan. Kalau jar, ya jadikan jar juga. Muslimin sholihin. Kalau dia 2 orang, muslimani, berarti dia rofa 2. Sholihin jadi apa? Versi yang 2 orang dan rofaknya? Solihina. Ina statusnya apa? Nasab jar 3. Kalau ini ani statusnya apa ini? Ani 2 rofa 2. Jadi harus rofa 2 juga kan di sini? Salihani. Iya, salihani. Jadi sama 2. Menjebak. Rofa 2. Oke, teman-teman. Insya Allah besok kita lebih dalam lagi konsepnya. Tapi yang jelas, ini namanya mausuf